Halo guys, welcome back to channel YouTube-nya Kamus Visual yang gak bosan-bosan membahas seputar fotografi, videografi, dan review produk. Nah, kali ini kita kedatangan gimbal baru dari Zhiyun, Weebill 3A Cinepeer. Jadi, kita mau bahas tuh fiturnya tuh ada apa aja sih, dan diklaim gimbal ini tuh kecil-kecil tapi punya tenaga yang kuat banget yang bisa ngangkat kamera yang berat-berat nih. Nanti kita coba pakai kamera Nikon 2 ini. So, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita langsung unboxing. Oke, kita singkirin dulu kamera kita dan langsung aja kita unboxing guys. Ini masih fresh banget, kita coba buka dulu. Oke, kita keluarin dulu bagian dalamnya. Wow, ternyata case-nya ini kayaknya gampang banget buat dibawa kemana-mana nih ya. Dan ini ada apa ini? Buku panduan ya. Buku panduannya. Jadi kalau misalnya beli gimbal ini nggak kayak Weebill yang sebelumnya nggak dapat case. Jadi yang ini udah dapat case. Jadi kita bisa bawa mau di indoor maupun di outdoor masih bisa dibawa. Dan bahannya juga oke banget. Langsung aja kita buka. Wah, ada apa aja nih? Oke, di sini ada gimbalnya guys. Gimbalnya gue suka banget nih, warnanya kayak light gray gitu. Cakep banget. Dan ukurannya sih, yang gue senang tuh ukurannya kecil banget. Oke, ini juga ada tripodnya. Tripodnya coba kita taruh ya, kita pakein. Nah, terus juga, oh pas gue pakai ternyata di sininya ada 3 mounting guys. Gue baru ngeliat nih. Tadi pas mau dipakai ternyata ada 3 mounting. Jadi kalian bisa, kayaknya bisa taruh di depan, tengah, atau di belakang gitu. Ini oke banget sih kayaknya. Terus juga ini masih banyak yang masih belum gue tahu. Ini ada slider juga. Cuman kita pakein dulu coba. Tripodnya. Nah, ganteng banget sih ini. Oke, kita taruh dulu di meja. Selanjutnya, kita punya juga apa ini? Oh, ini base plate-nya. Nah, base plate-nya ini katanya tuh bisa digunakan untuk mode landscape maupun portrait. Jadi, fungsiable banget nih ya. Jadi, bisa dipakai mau portrait atau landscape langsung di satu gimbal. Masih jarang nih yang kayak gini nih. Oke. Selanjutnya di sini ada apa ini? Coba kita buka ya. Ini masih belum pernah gue buka guys, jadi masih segel semuanya. Ini ada isinya tuh ada, oke, kunci L. Ini buat base plate-nya, kabel Type C, sama kabel USB to Type C. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini buat base plate-nya ya. Jadi ini bisa ditaruh di bawah sini harusnya. Set, kita taruh. Oke, kurang lebih kayak gini nanti. Jadi bisa diatur sesuai sama kebutuhan kamera kita. Terus ada apa lagi nih? Ini kosong, ini ada apa nih? Wow. Ternyata ini anti mold ya. Apaan ini? Ini bisa dipakai kah? Tisu kayaknya ya. Anti jamur katanya. Coba kita buka satu. Oh iya benar. Dia kayak ada wangi alkohol lah gitu ya. Gua nggak tahu sih sebenarnya ini buat ngelap atau buat di casingnya. Gua masih belum paham. Next kita langsung fokus ke gimbalnya aja ya. Oke. Ini dia gimbal Weebill 3A Cinepeer. Nah, yang gue suka dari Cinepeer ini tuh satu, warnanya. Warnanya itu light gray, cakep banget dipadukan sama warna hitam, dan build quality-nya solid banget ya, sampai nggak ada bunyi. Nih, gue deketin ke mic. Tuh, dia solid banget, dan hand grip-nya juga terasa kayak kulit asli, jadi enak banget. Nah, terus yang gue suka tuh dari desainnya, itu tombolnya ini ada di sebelah sini guys. Jadi kita kalau misalnya pakai jempol tuh gampang banget buat ngerubah arah dari gimbalnya. Mau pakai tangan kiri juga kayaknya malah lebih gampang lagi. Gitu. Jadi mau kanan kiri ini enak banget nih. Terus di bagian samping sini ada mode power sama menu, sama ada buat scroll. Nah, di belakang ini standar lah buat ganti-ganti angle dari si
gimbalnya sama. Nah, ini slider ini masih belum gue tahu nih fungsinya buat apa nih. Gitu. Dan di sini ada tombol record juga. Katanya sih gimbal ini bisa nge-record langsung tanpa kabel, guys. Nah, itu masih belum tahu ya gue fiturnya kayak gimana, tapi bisa pakai Bluetooth. Nanti kita coba. Oke. So, overall dari build quality sama tombol-tombol penempatannya gue suka banget sih. Terus juga di sini ada 3 axis ya. Seperti biasa, 1, terus 2 di sini, dan 3 di sini. Nah, jadi coba kita tes setup dulu buat dipasangin ke kamera. Nah, jadi katanya sih gimbal ini itu punya berat cuman sekitar 900 graman aja, jadi nggak nyampe sekilo ya, jadi ringan banget. Dan ini yang paling gue suka tuh ukurannya sih kecil sih, ukurannya kecil, jadi kayaknya muat buat di tas kamera gue tanpa perlu bawa case-nya juga kayaknya bisa gitu. Nah, dan dia punya kemampuan menahan kamera sampai ukuran 3 kilo katanya, jadi kecil-kecil. Bisa pakai kamera yang besar. Contohnya nih kayak kamera yang gua pakai ini, gua pakai Nikon Z6 Mark II dan lensa 2470. Ini berat banget ditambah pakai L-plate. Yuk langsung aja kita coba nge-build si gimbalnya ini. Apakah gampang atau susah? Ditunggu aja. Oke guys, langsung aja kita coba pakein kamera ke gimbal ini ya. Ini ada base plate-nya. Langsung aja kita pakein. Nah, di sini kamera gua pakai L-plate ya. Jadi L-plate-nya sengaja nggak gua lepas biar bebannya jadi makin berat gitu ya. Kita coba gimbal kecil ini kuat nggak kira-kira. Nah, ini L-plate-nya depannya bagian situ. Oke, kita masukin di sini artinya. Ini pertama kali sih gua nyoba gimbal, tapi L-plate gua nggak gua copot. Jadi kita tes aja. Oke, kita kencangin dulu. Di sini ada buat ngencenginnya, pastiin kalau nggak miring. Oke, udah kenceng. Cuman gue nggak tahu ya, apa nggak ke unboxing apa gimana. Ini buat tadahan lensanya, tadi gue cek sih nggak ada. Jadi ya udah kita pasang seala kadarnya dulu ya. Nah terus yang menariknya itu ada di tempat dudukan base plate-nya ini nih. Tempat dudukan base plate-nya ini dia bisa buat portrait guys. Nah, jadi dia ada cantolan di sini, di samping sini nih. Kalau misalnya kalian kelihatannya di kamera, di sini tuh ada cantolannya gitu guys. Jadi bisa pakai kamera ini ke mode portrait. Caranya nanti tinggal dimasukin aja. Cuman kita coba setting dulu ya. Kita masukin tempat base plate-nya. Langsung aja, nih kita kunci dulu. Kita pakein tripodnya. Nah, kita buka. Ini kan ada 3 axis. Kita buka yang bagian sini sama sininya aja nih. Nah, gini ya. Nah, terus di sini kita kunci. Jadi cuman ininya doang nih yang gerak nih. Kita langsung masukin kameranya. Kita buktikan guys. Apakah gimbal ini kuat menahan beban berat ini? Masukin dari depan. Oh, ternyata nggak muat nih ya. Jadi harus digeser ke sebelah sini dulu. Nah, kita masukin base plate-nya, set. Pastiin dikunci dulu guys. Nah, ini udah kunci nih ya. Baru, kalau gue sih biasanya gue rapetin kameranya ke sebelah kanan sini. Nah, terus kita kunci. Oke, nah, terus yang sebelah kanannya eksisnya juga saya kunci dulu biar lebih gampang. Oke, ini udah pas nih posisinya. Pertama yang kita setting adalah kita hadapkan kameranya ke atas. Nah, gini ya. Nah, jadi kalau misalnya dia masih ngebanting gini, artinya belum balance. Nah, ini bisa disesuaikan dari sebelah sininya dulu. Coba kita sesuaiin ya, sampai dia bener-bener balance. Ini bisa dinaik turunin, jadi harus bener-bener seimbang ya guys. Nah, kalau setting gimbal tuh gini ya guys ya, harus sabar-sabar. Tapi ini kayaknya masih termasuk gampang sih buat nyeting gimbalnya, dan kayaknya nggak butuh makan waktu lama. Nah, ini udah nih. Nah, caranya tuh gitu. Jadi kalau misalnya nyeting gimbal, kita hadapin ke atas kameranya, dia diem. Kita kedepanin dikit, dia diem. Nah, ini udah balance ya. Kalau udah balance kayak gini, baru kita setting maju mundurnya lagi nih yang sebelah sini. Karena nih, tuh, dia masih berat di depan ya. Jadi kita buka dulu.
tools bagian sininya nih, penjepitnya. Terus kita mundurin sedikit. Sedikit aja. Nah, ini kayaknya udah nih. Udah. Gila, cepet banget guys. Sumpah ini setting gimbal tercepat gue sih. Nah, set. Set. Hadapin ke depan. Set. Udah balance guys. Oke, sekarang kita buka bagian sininya ya. Bagian yang ininya. Oke, kita buka. Stop. Nah, dia masih miring ke kanan. Artinya kameranya harus digeser ke sebelah kiri. Settingnya dari bracket yang sebelah sini. Set. Kita kendorin dulu. Geser ke sebelah kiri sedikit. Nah, ini udah balance nih ya. Sumpah ini cepet banget sih gue settingnya. Nggak pakai lama, langsung balance. Mantap. Oke, yang terakhir itu kita bagian bawahnya, axis yang pertamanya ini, kita unlock dulu. Nah, untuk caranya, kita miringin kayak gini. Nah, ini masih rada miring sedikit, artinya kita harus sesuaikan lagi. Mungkin kita majuin sedikit. Nah, kayaknya udah balance nih, guys. Kiri, kanan. Oke, ini udah balance sih. Kita kunci. Nah, jadi ini udah balance semua ya. Ini udah nggak ada yang di lock. Semuanya udah balance dan ternyata gimbal ini cukup mudah untuk settingnya. Dan kayaknya buat teman-teman yang emang baru belajar setting gimbal, ini gampang banget sih. Dan langsung aja kita nyalain. Apakah gimbal ini kuat buat stabilin, buat menahan beban dari si kamera ini? Kita buktikan. Kita nyalain powernya, ada di sebelah kanan. Oke. Wih, disuruh pilih bahasa guys. Ini gara-gara masih baru banget nih ya. Oke. Kita langsung tes gimbalnya. Wah, ternyata kuat ya guys. Jadi biasanya tuh gimbal kalau misalnya dia nggak kuat, pas lagi kayak gini tuh dia kayak ada yang geter gitu, kayak gitu. Nah, di sini ini stabil banget dan nggak ada gangguan sama sekali sih. Oke, jadi dia emang kuat buat ngangkat beban seberat ini. Nah, coba sekarang kita tes pencetan-pencetan yang ada di gimbalnya. Kalau slider ini, oh ini buat miring kiri, miring kanan gitu ya. Terus kalau misal tombol reset sih biasanya kalau di gimbal tuh ini klik 2 kali. Smooth ya, gerakannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gini terus udah dimiringin terus bingung nih, aduh balikin lagi gimana ya biar normal lagi ya? Oh, klik 2 kali aja guys. Nah, terus kalau misalnya diklik 3 kali, biasanya itu bisa balik ke arah kita. Itu berfungsi banget kalau misalnya kita suka ngevlog atau konten sambil jalan-jalan tapi mau nampilin muka gitu ya. Coba kita tes, klik 3 kali. Ah, ternyata dia bisa ya. Ternyata dia bisa. Jadi kalau misalnya kalian buat ngevlog dan lagi cari gimbal yang nggak terlalu gede, nggak berat, ini kayaknya oke banget. Oke, kita balikin lagi, klik 3 kali. Set. Oke, nah di sini juga ada modenya ya, beberapa mode. Ini PF, ini L. Nah kalau yang L, terus ada F. Kalau F ini follow ya kayaknya ya. Jadi kita pastiin dulu, misalnya kayak gini. Nah kalau misalnya kita turunin gimbalnya, kameranya ngikut turun. Gitu. Kalau misalnya dia pakai yang PF, kalau kita turunin gimbal ya, kameranya akan tetap ngadap ke depan. Gitu. Nah, di sini juga ada tombol record. Ini mungkin buat Bluetooth ya, jadi kita bisa ngerekam tanpa harus pakai kabel. Diklaimnya sih tanpa kabel, cuman nanti bakal kita coba. Nah, terus joystick ini juga berfungsi buat geser kiri kanan tuh ya. Kiri kanan, atas bawah, enak banget sih. Kalau misalnya mau di reset, tinggal pencet 2 kali seperti biasa. Nah, dia akan balik ke tengah lagi.
Oke guys, sekarang kita mau coba konekin si Webuild ini sama kamera gua via Bluetooth. Langsung aja kita cobain. Nah, ternyata di kamera gua ini nggak bisa support Bluetooth-nya ke gimbalnya guys. Jadi, mungkin kalau misalnya teman-teman punya kamera Sony, Fujifilm, atau yang lainnya bisa dicoba ya. Kalau misalnya pakai Nikon ini nggak bisa gitu. Nah, cuman sekarang kita mau coba pakai kabel Type-C ini buat konekin si kamera ke gimbalnya. Nah, di sebelah sini ada colokan Type-C-nya, jadi kita colokin aja Type-C-nya. Oke, sisi yang satunya lagi kita colokin ke kameranya. Bentar guys. Oke, ini udah colok ya. Oh, ternyata layarnya langsung berubah guys. Nah, ini kita masuk di mode TV nih. Nggak tahu nih TV apa ya, kita cobain aja. Oh, ternyata TV ini shutter speed. Jadi kita bisa ngerubah dari scrolling yang ada di depan sini nih. Slider yang ada di depan. Coba ya kita ganti. Menu-menunya kita cek bisa ganti apa aja sih selain shutter. Ini EV apa nih? Kalau EV kita tes, oh kalau EV ini aperture, jadi teman-teman juga bisa gantung aperture dari sini. Terus kita coba lagi yang lain. Wheel functionnya, oh ini artinya aperture, shutter speed. Ini e-zoom sama e-focus mungkin harus ada ring tambahan ya, jadi kita nggak bisa pakai. Terus di sini ada ISO, coba. Wah, bisa ngerubah ISO juga guys. Nah, kalau misalnya gue sih, kalau misalnya video mungkin gue akan settingnya shutter speed sama aperture kan udah pasti fix ya. Jadi mungkin yang akan gue mainin di ISO-nya aja. Gitu. Wah, ini game changer banget sih. Nah, jadi udah pas nih. Segini. Nah, terus kita coba tombol record-nya apakah dia bisa bener-bener recording. Nggak kepencet ya? Oh, bisa guys. Connect ya. Dia recording langsung ya, lampunya nyala. Terus kita rubah-rubah ISO-nya. Wow, bisa guys. Keren banget sih ini. Simple banget. Dan ini berguna banget sih. Kita off lagi. Stop recording. Set. Oke, keren banget sih. Jadi bisa record, ganti ISO, aperture, sama shutter speed juga. Nah, sekarang kita cobain mode portraitnya guys. Jadi, base plate-nya ini ternyata dia ada mode portraitnya dan langsung masukin ke gimbalnya. Kita tes ya, kita masukin. Set. Nah, ini masuk. Kita pojokin aja ke kanan. Terus kita kunci. Nah, cuman kalau misalnya dirubah ke mode portrait, ini kayaknya masih harus disesuaikan lagi ya. Coba gue sesuaiin dulu ya. Tungguin gue. Oke. Udah. Yang depannya kurang balance. Oke, udah. Oke, ini sekarang udah gue setting dan ini dia penampakan mode portraitnya guys. Wah, mantap ya. Bisa mode portrait. Mau selama-lama lagi, langsung aja kita cobain mode portraitnya sama mode landscape-nya di luar. Oke, menurut kalian kayak gimana tentang Xeon Webuild 3A Cinepeer ini? Nah, gue mau kasih recap sedikit tentang pandangan gue terhadap Xeon Webuild ini.
Jadi yang pertama itu gue suka banget ukurannya yang kecil dan ringkes, bisa dibawa kemana-mana dengan mudah, nggak makan tempat, dan yang lainnya. Terus build quality-nya juga oke banget, solid, terasa solid, dipegang juga enak, dan ringan guys. Itu yang paling penting tuh di Weebill ini tuh ringan banget. Tapi meskipun bobotnya ringan, dia bisa menahan kamera seberat 3 kilo lebih. Nah, kalau untuk performa dari gimbal ini, gue cukup terkesan karena panning, tilting, semuanya itu smooth banget. Dan kalian bisa lihat di footage-footage yang tadi udah gue ambil. Dan juga dari sisi harganya yang cukup affordable, yaitu sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Dan yang kerennya lagi, ada mode portraitnya. So, cukup sekian aja review produk kali ini. Semoga buat kalian yang mau cari gimbal, mungkin Zhiyun ini bisa jadi pilihan kalian. Dan semoga tips-tips yang tadi udah gue bagiin atau sharing-sharing tentang Zhiyun ini bisa bermanfaat. Jadi kalian nggak ragu lagi buat beli Zhiyun ini. Sampai bertemu di next video. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. See you in the next video.